Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Kita ke top topik yang pertama, pemirsa. Tudingan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi oleh TNI hampir mustahil bisa dilakukan jika merujuk kepada putusan MK nomor 105 tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE. Sejumlah pihak angkat bicara terkait upaya memproses hukum Ferry Irwandi. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Langkah Mabes TNI yang membuka peluang mempolisikan pegiat media sosial Ferry Irwandi dengan delik pencemaran nama baik institusi. Terkait hal ini, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Izzah Mahendra angkat bicara terkait langkah yang membuka peluang mempolisikan konten kreator Ferry Irwandi terkait pencemaran nama baik. Yusril menegaskan TNI tak bisa melaporkan Ferry lantaran terdampak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya terkait dengan masalah ini ya, saya kira polisi sudah memberikan satu jawaban. Pada TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian, apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban. Tapi sudah dijawab oleh pihak kepolisian berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu. Dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 menyatakan bahwa frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat diartikan sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi maupun kelompok tidak dapat menjadi korban delik pencemaran nama baik. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, institusi ini tidak dapat melaporkan Ferry jika pelaporan tersebut atas nama institusi TNI. Tapi kalau tentaranya sendiri sebagai kelembagaan, sebagai institusi, itu yang tidak bisa. Makanya harus dibedakan betul. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Dan Siber ya, itu kan sebenarnya masih belum jelas. Apa sih yang dimaksud? Siapa sih yang kemudian merasa kehormatannya diserang, misalnya begitu? Tindak pidana apa sih yang kemudian mau dituduhkan? Ini masih banyak dari sisi hukum ya, masih belum clear betul posisinya begitu. Sementara mantan Kabais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto menganggap wajar langkah 4 Jenderal TNI berkonsultasi dengan polisi. Pasalnya upaya hukum ingin ditempuh TNI terkait tuduhan tentara di balik aksi demonstrasi dan menghendaki darurat militer. Dan menurut Anda sah-sah saja untuk datang berkonsultasi? Ya kalau nggak ke sana terus mau kemana? Suruh cari jalan sendiri apa? Menurut Anda sebetulnya TNI tahu tidak ada kewenangan TNI untuk bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik? Ya kalau TNI merasa nama baik TNI sekarang sedang dirongrong begitu, terus apa salahnya kalau dia tanya ke polisi sih? Oke, berarti ya menurut Anda sah-sah saja ya? Nanti TNI cari jalan sendiri loh. Di sisi lain, konten kreator Ferry Irwandi mengaku tak tahu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Ferry mengaku siap menghadapi pelaporan dirinya dan tak akan lari ke luar negeri. Tim Liputan, Metro TV. Pengamat militer dan pertahanan, Koni Rahakundini mempertanyakan institusi TNI yang melaporkan individu warga negara Indonesia terkait pencemaran nama baik. Menurut Koni, pelaporan TNI sebagai sebuah institusi terhadap Ferry Irwandi dinilai terlalu berlebihan. Kenapa sih mesti institusi? Kalau misalnya nih perorangan aja, ada satu orang perorangan TNI yang merasa bahwa dia tercemarkan, itu boleh. Tapi kalau institusi TNI, apalagi membawa lembaga cyber negara, ya kan, lembaga cybernya TNI, itu kan menunjukkan dia harus punya kecanggihan dong. Dan untuk men-take down seorang, maksudnya gini, kalau saya punya kapasitas sebagai lembaga cyber, ngapain saya mesti pusing ngadepin Irwandinya? Saya take down aja semua sistem dia. Saya kacaukan aja semua apapun yang dia upload misalnya. Lebih mudah itu daripada kita mempersoalkan Irwandi ini jadi gede banget. Mohon maaf ya, saya nggak ada masalah. Cuma buat saya itu jadi aneh begitu ya, ketika Irwandi menjawab dong, saya nggak takut sama TNI. Itu kan jadi mengecilkan lebih TNI-nya gitu.
Jadi yang salah bukan Irwandinya, kalau saya bilang TNI-nya terlalu membesarkan Irwandi dalam hal ini. Yang kasus hukumnya itu kalau kembali kepada implikasi kebebasan berekspresi, itu nggak bisa TNI sebagai lembaga itu menuntut dia gitu, karena nggak ada kecuali mampu merubah MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.